Wes tuman bocah iki. Ini ya, lagi bikin Mbak tak video ya. Iya. 10 hari. Jadi mau saya biarkan 4点半. 好，谢谢. Bismillah. Bismillah. Saya ngambil dikit saja sambelnya kayak sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Nyuci bajunya Mak D, Mbak Bu Besti. Sebenarnya saya itu nyuci bajunya Mak D itu 2 atau 3 hari sekali gitu. Tapi itu masih dibaweli. Katanya itu harus setiap hari. Takutnya nanti tidak kelamben kayak gitu. Padahal kelambennya Mak D itu banyak sekali. Dan saya kan ya wis mengira-ngira ya toh Mbak Bu Besti, kira-kira ini tuh baju tumpukan kalau dimasukkan ke mesin cuci sudah cukup apa belum kayak gitu. Karena kalau terlalu sedikit nanti tuh boros air. Jadi nyuci dikit, nyuci banyak itu airnya kan panggah. Terus di sini airnya juga beli ya toh Mbak Bu Besti. Kalau setiap hari nuruti Mak D kok nyuci bajunya beliau, ya tagihan airnya jeblok saya di kudang sama Mas Bos ya kan. Jar Mak D kuwi. Ngono kuwi yo berdebat Mbak Bu Besti, karena kalau tidak dikasih paham nanti beliau itu setiap hari itu ngomel-ngomel perkara yang sama. Jadi saya harus ngasih paham beliau. Kalau nyuci setiap hari itu begini nanti jadinya. Jadi saya harus nyuci 2 atau 3 hari sekali. Itu tuh minimal kayak gitu. Jadi tetap beliau akan tetap kelamben baju bersih. Tapi beliau itu jawabnya kayak gini, saya takut nanti minggu depan nggak bisa pakai baju bersih. Terus saya tanya seperti ini, apakah saya pernah memakaikan baju kotor kepada Anda? Saya bilang gitu. Terus beliau jawab kayak gini, tidak pernah. Terus apa yang Anda takutkan? Terus kemudian, ya saya khawatir aja. Kalau tidak pernah terjadi, apa yang harus dikhawatirkan? Kayak gitu. Terus kalian nanyain kan, saya nandur kemanginya di mana? Secara kan tinggal di apartemen. Kemarin itu pas bawa pulang kemanginya itu kan saya dijemput sama Mas Bos ya toh, pakai mobil karena hujan deras sekali. Sebenarnya itu saya rodok nasnis soalnya takut nanti kalau ditegur sama Mas Bos nggak boleh nanam, nggak boleh bawa tanaman ke rumah karena takut memendemi kucingnya. Karena kucingnya itu kan ya namanya kucing, binatang kan tidak punya akal pikiran, nggak kayak menungso ya toh. Apa yang bisa diemplok ya diemplok kayak gitu. Takutnya itu nanti mendem kayak gitu. Jadi kemanginya saya tanam di balkon di sini Mbak Bu Besti, di tempat cuci ini, karena ini satu-satunya tempat yang terbuka. Karena kalau di tempat-tempat lain itu kamar kan tidak mungkin ya saya taruh kamar. Terus ruang tamu tidak mungkin sekali saya tanam di ruang tamu. Kemangi bukan kembang ini. Jadi saya tanam di sini Mbak Bu Besti. Tuh saya tanam di sini Mbak Bu Besti ini. Terus ini pupuk dari hasil kompos yang biasa saya godok setiap hari itu. Ini saya diamkan dulu beberapa minggu. Takutnya nanti kalau saya sokkan langsung ke sini panas modar kemangi saya. Terus ini lagi, ini yang lebih lama. Oh, maafkan gelap. Tuh ini ya Mbak Bu Besti, ini buat pupuk. Ini sudah sekitar 10 hari. Jadi mau saya biarkan sampai 1 bulan baru nanti saya sokkan.
Jadi saya tanamnya di sini. Terus ini tuh rontok semua daunnya. Nggak tahu kenapa. Rontok daunnya itu banyak sekali tuh. Tadinya itu rimbun ini, terus gundul seperti ini. Terus kemarin kan saya sama teman saya dikasih benih bijinya itu loh Mbak Bu Besti. Jadi buat jaga-jaga kalau seumpamanya ini innalillahi, saya masih punya buat saya tanam kayak gitu. Tapi saya juga bilang ke mbaknya, kalau ini tuh daunnya rontok semua, nggak tahu kenapa sejak datang itu daunnya itu rontok gitu loh Mbak Bu Besti. Terus pertumbuhan tunas-tunasnya itu kayak macet kayak gitu. Besok kalau Mas Bos sudah tidak kerja, kalau libur hari Sabtu hari Minggu, saya mau izin ke pasar buat beli pupuk ya Mbak Bu Besti. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Ini nggak tahu kenapa. Ini apakah gara-gara saya lebokkan di dalam loker yang kelamaan terus nggak dapat oksigen, terus jadinya terus pelan-pelan kayak metong kayak gitu, atau karena beberapa hari itu keterah hujan terus jadi kayak berjamur gitu loh Mbak Bu Besti. Saya ya kurang tahu, saya tidak uplong soalnya saya kan bukan ahli pertanian gitu. Jadi kalau seumpamanya ini mati, nanti saya menyemai benih yang dari biji itu. Kalau yang benih dari biji itu tidak tukul, saya sudah bilang sama teman saya untuk mengengei benihnya lagi. Terus saya juga bilang kepada bakul cabai langganan saya, karena beliau itu juga punya kemangi Indo ini, saya mau beli benih kemanginya. Karena kalau saya dikasih kemangi yang daun itu kan nggak bisa tahan lama, paling lama 3 hari itu sudah hitam-hitam dan sudah nggak bisa dimakan ya kan. Jadi saya mau beli benihnya. Terus bakul cabainya bilang oke, nanti saya kirim kalau cabenya sudah melumpuk lagi kayak gitu. Jadi mau dikirim bareng sama cabai biar murah ongkosnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kita barusan cek kontrol darah Mbak Bu Besti. Sekarang mau pulang. Susu ni 要不要买什么东西？在这里有在这里有钱啊？在这里有钱啊？你要不要？这个有钱啊？有什么可以吃的？没有蛋的。啊？没有蛋的。Mau beli roti dulu. 这个上一次不是有这个？太干。这个奶酥呢？这个有蛋。有啊，这有蛋。有啊，有蛋啊，奶蛋素，它有蛋。你要吃哪几种？好，你要哪一个？我随便嘛。你先买的，再说。这个外面的。你这个吗？对。Kita habis dari rumah sakit ambil darah bulanan Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau mendelok apakah tempat cukur rambut di depan situ itu buka, soalnya mak dia mau cukur rambut, terus tak terus nunggu di pos satpam. Buka tidak ya? Yang mana tempat cukurnya?
kan? Oh, oh.有盖吗？什么？要理发。要等一下呢，我要出去。哦10点半好了。4点半。哎，好好，谢谢。你要剪吗？还是要洗？那个我要带那个叔叔理发，也是要洗。哦，那要10点半。好，谢谢。Jam setengah 11 Mbak Besti. Jam setengah 11 bukanya. Ya wes pulang. Kalau ke sana itu mau ke Taipei kota. Ini tadi saya ditraktir Mak D roti Mbak Besti. Oh, lampu hijau. Saya nyabrang di sini sepisan. Ini lingkungan apartemen tempat saya tinggal ya Mbak Besti. Saya naik celondakan dulu. Benar-benar musim gugur, rontok semuanya. Oh, di situ. Mbak. Pasti Yuni ya? Oh, ya stuman bocah iki. Mbak tak video ya? Makasih ya, Mbak. Aku menitip. Ini nanti aku mau beli apa? Nanti tak WA. Ke Yuni. Ya Allah, Jangan bilang loh. Jangan bilang. Iya. 1000. Mbak, makasih loh. Makasih. Oh. Oke, bye-bye. Oh, buruan pulang, keburu hujan. Udah lama nungguin. Bentar lah, makasih ya, bye-bye. Iya, sama-sama Mbak. Bye-bye. Oke. Ya. Hujan Mbak Besti, Masya Allah. Ini Yuni lagi. Ini tadi pintunya tak ganjeli. Udah nutup sendiri, langsung kunci ini. Kelihatan kan? Kedengeran kok kelihatan. Wes deloklah Mbak Besti. Jan mesti ditonjok jajan sak minim biya niki. Mengge. Oke Mbak Besti, dapat tonjokan sekresek. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi ini tadi saya sudah mengeterkan Mak D cukur rambut. Cukur rambutnya di bawah situ di pinggir jalan ya toh. Ternyata cukur rambut di sini tuh mahal sekali Mbak Besti. Beberapa kali saya mengeterkan Mak D cuci rambut, cukur rambut di rumah sakit 2 kali itu bayarnya 400 NT. 400 NT itu kurang lebih sekitar 220.000 rupiah ya toh. Terus kemudian di bawah situ itu 200 NT Mbak Besti, 100.000 lebih. Padahal di tempatnya Simbah dulu itu tuh cuman 100 NT, 50.000 rupiah. Itu sudah cering sudah bagus. Cukurannya hasilnya ya sama saja. Tetap gundul ya toh, tapi nggak tahu kenapa kok meong sekali. Terus ini tadi pulangnya kita kehujanan karena Mak D ngeyel sekali, sudah dibilangin masih gerimis tapi ngeyel. Terus beliau itu pakai rompi yang
dari plastik itu yang anti air itu, jadi keluduan kayak gitu. Karena tidak mungkin saya bawa payung, jalannya itu naik turun Mbak Bu Besti. Jadi di sini tuh kan pegunungan gitu, jalannya untuk ke salonnya itu menurun, terus kemudian pulangnya kita kan nanjak. Jadi kalau seumpamanya saya bawa payung, ya susah saya mendorong kursi rodanya, nanti takutnya pasien saya gelinding, numplek, nabrak apa kayak gitu kan, ya masalah baru ya Mbak Bu Besti. Jadi tidak bawa payung. Terus kalau seumpamanya saya nyuruh Mak De untuk pegang payungnya biar beliau itu terlindungi, saya tidak ketara Mbak Bu Besti. Pandangan saya kelinglingan payungnya ya toh. Terus pakai jas hujan tidak punya. Jadi ya wis ngeluncur saja. Hasil saya kembloh, Mak De saya masih selamat soalnya masih pakai rompi gitu, cuman rainya kembloh Mbak Bu Besti. Karena kan saya dorong maju itu beliau ketampon ke mukanya kayak gitu. Jadi yo wes ganti baju. Oke. Terus ini tadi saya tiba-tiba itu dapat WA dari Mbak yang biasanya mengantarkan pesanan nasi Padang ke sini. Saya ditonjok segini lagi Mbak Bu Besti, sak kresek begitu loh. Ini kreseknya itu gede sekali belok lah. Saya tiba-tiba di WA kayak gini sama mbaknya itu, Mbak kamu jam berapa bisa turun ke bawah? Saya bilang, hah ada apa Mbak nih? Saya mau ngantar pesanan, nanti saya berangkat dari sini jam 1 ya, terus nanti kamu turun. Oh iya, saya bilang seperti itu. Saya sudah menduga, ini kalian duga dari mana? Ya, dari Wahyuni. Saya ditonjok lagi sama Wahyuni, jangan tidak umum. Oke. Terus ini tadi saya nitip juga sama mbaknya, jadi saya ngasih uang ke mbaknya untuk nanti ya untuk besok itu menunya apa, kan mbaknya itu jualan makanan Indonesia matang kayak gitu, ada beberapa menu dan setiap hari itu menunya beda. Jadi saya bendino ditonjok kayak gini Mbak Bu Besti, jadi yo ya imbal balik kayak gitu loh Mbak Bu Besti, walaupun saya ngasihnya nggak seberapa. Oke, ini ada biskuit ini. Saya baru tahu ini biskuitnya. Solite buttermilk flavor. Tuh. Itu. Terus kemudian ini tadi Mak De juga mendelok-delok ya Mbak Bu Besti karena beliau kepo sekali. Terus ini ada tik-tak. Terus kemudian kacang 2 kelinci. Tuh, kacang 2 kelinci. Jan masih Allah tenani satu kore di tuku kabeh nih sama Wahyuni. Terus seperti biasa kopi kapal api. Allah Jan ngerti ya senangane Mbak Yuni. Jan. Terus kemudian teh pucuk harum. Ini teh uler. Tuh, teh uler nyampe Taiwan Mbak Bu Besti. Terus kemudian apa meneh ini? Ini apa? Oh, Geri. Terus kemudian ini Gerinya ada 2 Mbak Besti. Tuh, Gerinya ada 2 itu. Terus kemudian ini kreseknya, buntelnya ini tak sisihkan dulu. Ini makanan Indonesia matang. Jadi ini tadi sebenarnya saya sudah menyepak-nyepakkan perbumbuanan dan periwaan untuk saya bikin konten Madang gitu, mau bikin masakan. Terus dapat tunjukan ya tidak situ, saya lebokkan lagi iwak saya. Ini ada ayam geprek sama telur. Tuh, lalapannya ini kobes. Tuh Mbak Bu Besti, jadi tidak usah masak. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Matur suwun ya Yuni, lemah telas Gusti Allah sing bales. Terus kemudian ini apa? For your order. Saya tidak tahu ini isinya apa. Nanti kita buka satu-satu ya loh. Nanti kita buka satu-satu, kita tilii. Terus ini, ini sepertinya es kayak jenang gitu loh, bubur gitu loh Mbak Bu Besti. Ada mutiaranya itu kelihatan kan, bundel ini, bunder ini. Tuh. Terus kemudian ini enggak tahu saya ini apa, kayaknya kalau mendelok buntelnya sih iwel-iwel. Kalian tahu iwel-iwel? Iwel-iwel itu kayak tepung ketan, terus dikasih kelapa, terus tengahnya dikasih gula, terus dibuntel seperti ini, terus kemudian dikukus. Biasanya kalau di daerah saya adanya iwel-iwel ini kalau ada kayak kelahiran anak. Pokoknya ini yang berhubungan dengan bayi ya Mbak Bu Besti, dengan baby kayak gitu. Biasanya kalau habis melahirkan terus selamatan kayak gitu. Selamatan itu kayak apa ya bahasa Indonesianya? Kayak syukuran kayak gitu loh, syukuran karena kelahiran sebuah anak, kelahiran seorang anak kayak gitu. Jadi syukuran, terus nanti pasti ada iwel-iwelnya ini. Terus kemudian nanti gak pupak puser yang
sepasar itu berapa hari saya lupa. Itu juga pasti nanti syukuran lagi, terus kemudian selapan, terus kemudian 3 bulanan, terus kemudian 7 bulanan, terus setahun, terus kemudian 2 tahun, kayak gitu biasanya itu syukuran dan ada iwel-iwelnya, dan saya itu suka sekali karena enak Mbak Bu Besti. Oke, sekarang mau menilai dulu, apa ya, tak buka dulu ya Mbak Bu Besti biar kalian tahu. Jadi misan gitu loh, misan yang jobo tidak. Ini tak cukup satu ya, tak ambil satu. Masya Allah, ini tadi padahal saya belum mengucapkan terima kasih sama Yuni. Lo tenan toh Mbak Bu Besti, iwel tenan toh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tepung ketan, ada kelapanya, serabutnya itu kelihatan, sama gulanya itu. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Enak pol Mbak Besti. Speechless, tidak bisa berkata-kata. Saya 9 tahun di Taiwan, baru ini merasakan iwel-iwel. Enak banget, Masya Allah. Terus kemudian saya mau membuka ini. Masya Allah banget, jangan konco kok baik banget semuanya. Masya Allah ini. Nggak tahu ini isinya apa Mbak Besti. Sepertinya botok. Ini lagi. Ceplok. Untung dibuntel. Dari bau-baunya sih botok Mbak Bu Besti. Terus dibuntel binting. Ini bintingnya saya simpan, soalnya nanti kalau saya butuh saya tidak ambil binting gitu. Tenan Mbak Besti. Botok itu bahasa Indonesianya apa Mbak Besti? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini botok apa? Tempe teri, botok tempe teri. Masya Allah. Enak. Madang aja Mbak Besti. Wah. Ya Allah, Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini piye? Gini dulu. Nah. Wih, Masya Allah. Oke, Mbak Bu Besti, ini saya nambah lalapan gitu. Ini ada selada Romania. Terus kemudian tadi botoknya saya tumplek-blek satu di sini. Ini satu lagi nanti kalau kurang. Terus ini saya punya sambal, sisa sambal kemarin. Jadi ini saya angetin, tidak tahu mampu atau tidak. Sepertinya tidak. Jadi ini mau saya tambahkan ke sini, takutnya nanti kalau kurang. Oke, Mbak Bu Besti, berdoa dulu. Hari ini tidak masak, tapi didapat tonjokan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillah. Saya ngambil dikit saja sambelnya, kayak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai dari mana dulu? Saya mau menyuil ini. Ini tuh apa? Ayam. Oh iya, ayam Mbak Besti. Masya Allah. Saya mau jajal sambelnya ini. Ini sambal Lombok Taiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Gratisan Mbak Besti. Enak. Pokoknya apapun yang cap randu itu pasti enak. Randuit. Hari ini urip saya jan mulya sekali Mbak Besti. Pagi ditraktir Mak di roti gitu.
buat sarapan sama ngopi. Siangnya ditonjok teman saya, Masya Allah, engkau bengi Mas Bos. Wih, botoknya enak sekali Mbak Bu Besti. Biasanya saya kalau beli botok itu kasel-kasel kayak gitu loh, karena di sini itu kan kelapanya kelapa kering, tapi ini enak. Wah, gak pedes. Bukan gak pedes, kurang pedes kalau lidah saya.